wabarakatuh. Selamat datang di ITB MH TV. Nah, di episode kali ini Karin akan mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan ke sebuah negara di bagian selatan yang katanya populasi kambing dan sapinya lebih banyak daripada manusia loh. Dia adalah negara Selandia Baru. Kita akan kedatangan dua orang teteh yang tinggal di kota Auckland, Selandia Baru, yang akan menceritakan tentang kisah-kisah mereka menjalani bulan Ramadan di Selandia Baru. Tapi sebelumnya nih, jangan lupa buat teman-teman semua untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, kita langsung lihat aja yuk gimana keseruannya Ramadan di Selandia Baru. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika. Saat ini tinggal di New Zealand bersama suami dan dua orang anak. Tinggal di New Zealand karena ikut suami yang sedang kuliah di sini. Saya sendiri bekerja di sini, kerja full time sebagai web developer. Saya sudah 3 tahun tinggal di Auckland. Saya Reisa, dulu saya tinggal di Auckland, New Zealand dari tahun 2019 sampai 2021. Saya baru aja balik ke Indonesia bulan Februari lalu, jadi sekarang saya sudah tinggal di Jakarta. Saya dulu di Auckland ikut suami kuliah S2 di sana. Saya punya 1 orang anak. Ramadan kali ini lagi musim gugur di Auckland. Kondisi cuacanya kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Kisaran suhunya sekitar belasan. Jadi sekitar 11 sampai 18. Kita harus udah mulai pakai jaket, tapi belum pakai jaket winter. Ya, cukup dingin sih. Biasanya sunrise di sini sekitar pukul 7 ya. Sekitar pukul 7 pagi dan sunsetnya sekitar 5.30. Kayak gitu. Jadi puasanya cukup pendek. Di New Zealand itu ada lembaga yang namanya FIANZ, Federation Islamic Association New Zealand. Itu kayak apa ya, lembaga keagamaan yang ngurus Islam di sana. Jadi kalau kita biasanya ikut penentuan jadwal Ramadan dari mereka aja. Terus kalau untuk penentuan hilalnya sendiri sih, kalau nggak salah, merekanya melakukan moon sighting itu manual gitu teh, jadi lihat pakai mata aja gitu. Katanya nggak pakai alat-alat kayak teropong gitu sih di sana. Dan seringnya kalau dibanding di Indonesia, puasa di sana telat sehari dibanding di Indonesia. Jadi kita sih ngikut itu aja. Terus kalau lama puasa ya karena pas saya di sana itu masih musim gugur, jadi durasinya masih lebih singkat daripada di Indonesia. Dulu itu paling ya cuma sekitar 12 jam. Mungkin saya cerita dulu tentang situasi lockdown tahun lalu di New Zealand. Jadi kasus pertama COVID itu masuk ke New Zealand itu akhir Februari 2020. Awal-awal ya masih belum ada perubahan, cuma baru sekitar 2 atau 3 minggu itu pemerintah sana udah gerak cepat gitu bikin aturan. Pertengahan Maret itu kasusnya belum sampai 100, tapi pemerintah udah siap-siap mau nge-lockdown. Jadi pemerintah sana bikin sistem alert, ada 4 level gitu. Jadi level 1, 2, 3, 4. Nah level 4 itu lockdown skala nasional gitu. Semuanya perbatasan ditutup. Di level 4 itu sekolah tutup, toko, restoran tutup, yang buka cuma boleh supermarket sama farmasi. Pokoknya yang untuk kebutuhan esensial. Terus warga di sana pun tidak diperbolehkan berkumpul dengan orang yang di luar bubble-nya. Bubble di sini itu maksudnya orang-orang yang benar-benar satu rumah tinggalnya. Jadi saat lockdown level 4 itu, misalnya kita ada keluarga, kita tinggal di rumah sendiri, orang tua tinggalnya di rumah yang lain. Nah itu kita nggak boleh ketemu sama sekali gitu. Jadi emang ketat banget pas level 4.
Nah, lockdown level 4-nya sekitar sebulan. Nah, habis sebulan itu udah mulai agak longgar, kasusnya juga udah mulai turun ke level 3. Nah, di level 3 itu awal-awal restoran udah mulai boleh buka, tapi cuma boleh take away gitu, nggak boleh makan di tempat. Terus kalau kumpul pun dibatasin maksimal 10 orang. Lockdown level 3-nya sekitar 2 atau 3 minggu gitu. Habis itu udah mulai longgar lagi ke level 2, tapi ya kumpul-kumpul rame-ramenya masih dibatasin. Di level 2 juga sekolah udah mulai buka. Nah, Ramadan tahun lalu sendiri pas banget lagi lockdown level, ngalamin lah itu sebulan Ramadan itu dari 4-3-2. Jadi awal Ramadan banget masih lockdown level 4, karena nggak boleh kumpul sama sekali, jadi ya sholat tarawih nggak ada sama sekali, buka puasa bersama juga nggak ada. Pas level 3 ataupun level 2 juga masih sama, karena masih dibatasi maksimal 10 orang, jadi sholat tarawih tetap nggak ada sih, jadi di rumah aja biasanya. Warga di sana juga patuh banget sama pemerintahnya, jadi ketika lockdown itu di luar benar-benar sepi gitu. Ada anjuran buat jaga jarak juga, jadi ketika kayak waktu belanja mau masuk ke supermarket itu ngantrinya dijarakin gitu 1,5 atau 2 meter. Jadi ya mungkin karena warganya pada patuh kayak gitu, terus pemerintahnya juga aturannya jelas, gampang dimengerti masyarakat. Nah, jadi cuma dalam beberapa bulan pembatasan, habis itu di sana udah hidup normal lagi. Untuk saya sendiri, aktivitas Ramadan sama kayak aktivitas Ramadan pada umumnya ya. Jadi bangun sahur, jadi bangunnya agak lebih cepat. Terus paling perbedaannya dibanding hari biasa, jadi nggak usah nyiapin bekal buat anak-anak sekolah, sama buat sendiri juga biasanya bawa bekal ke kantor kan. Jadi nggak usah nyiapin bekal. Terus ya buka puasa, tapi buat saya sendiri sih pulang kerja juga tetap masih sama sih, jam pulangnya sekitar jam 5. Jadi biasanya malah buka puasanya kadang-kadang masih di jalan gitu, karena di sini buka puasa sekitar jam 5.40 hari ini. Jadi tadi sempat buka puasanya di jalan dulu, terus baru sampai rumah baru buka puasa kayak gitu. Aktivitasnya paling ada ada buka bersama. Biasanya Sabtu Minggu weekend gitu ada komunitas Indonesia yang ngadain acara buka bersama. Jadi kita datang ke sana. Atau kadang juga buka bersama di masjid yang ada dekat rumah. Sama paling taraweh biasanya di rumah aja sih kalau itu. Nah, perbandingan tahun lalu sama tahun ini jadi beda banget. Tahun ini itu lebih mirip kayak tahun 2019. Jadi udah balik lagi kayak normal. Masjid udah buka puasa di komunitas muslim juga udah ada, komunitas muslim Indonesia. Kalau dilihat di fotonya mungkin bisa dilihat kira-kira sama ramenya sama tahun 2019. Tahun ini kalau masjid sendiri dari rumah saya ada masjid yang dekat, Masjid AUT, sekitar 5 menit jalan. Jadi bisa taraweh di sana. Biasanya jadi kita ke sana bisa pas buka puasa, bisa juga pas taraweh. Biasanya kalau saya sendiri biasanya ke sana pas buka puasa aja. Terus habis itu udah habis buka puasa, sholat maghrib, buka puasa, terus makan di sana, terus habis itu pulang lagi. Soalnya biasanya nunggu tarawehnya agak lama. Selesai buka puasa bisa kayak 6:30, baru mulai taraweh tuh kayak 7:30. Biasanya kalau yang taraweh di sana biasanya suami aja. Di sana tarawehnya 1 rakaat 1 halaman Quran kayak gitu. Jadi ngelatih puasa udah sejak 2 tahun yang lalu. Pertama dibilangin dulu kalau durasi puasa di New Zealand itu lebih pendek, jadi lebih gampang buat puasanya. Terus 2 tahun lalu itu biasanya puasanya belum pas sekolah, jadi cuman pas weekend aja. Itu pun masih dari pagi, dari ikut sahur sampai jam 12 aja kayak gitu. Terus ditambahin misalnya jam 2 kayak gitu. Terus
selama di sini itu anak saya ikut, yang gede udah umur 7 tahun kan sekarang, jadi 2 tahun yang lalu umur 5. Dia ikut TPQ setiap hari Sabtu. Nah, teman-teman TPQ-nya itu pada puasa semua, jadi dia termotivasi untuk puasa juga. Nah, jadi pas 2 tahun lalu itu puasanya cuman pas weekend aja. Terus pas tahun lalu kan lockdown, jadi di rumah aja. Nah, karena di rumah aja justru jadi kita bisa puasa, bisa latihan puasa, anaknya bisa ikut puasa dari pagi sampai maghrib. Karena kan kita semua puasa kan, kecuali anak yang kecil yang 3 tahun itu. Dia malah bisa puasa. Nah, terus pas masuk lockdown level 2 tadi, masuk sekolah lagi. Nah, sebenarnya saya udah bilang ke gurunya, ini udah kuat nih puasa, selama lockdown dia puasa, tapi kayaknya gurunya eh, kurang mendukung gitu, jadinya tetap disuruh makan di sekolah. Kebetulan saya juga bawain bekal normal kan, jadi ya udah beberapa hari terakhir di tahun 2020 itu dia jadi malah nggak puasa pas di sekolahnya. Nah, pas tahun ini pas masuk sekolah, saya datengin aja gurunya, eh, terus bilang ke gurunya kalau mulai bulan puasa itu hari Rabu gitu di sini. Terus nanti tolong dikondisikan ya, kalau yang lain makan, tolong dikondisikan. Terus kata gurunya, iya nggak apa-apa, kebetulan di kelasnya ada satu orang juga yang muslim, yang puasa juga. Jadi nanti dibikin buddy gitu. Jadi nanti dia bakal bareng-bareng sama temennya itu buat aktivitas sendiri. Jadi bakal dipisahin. Ya alhamdulillah sih sampai hari ini lancar puasanya jadinya. Terus bahkan ada difasilitasin juga buat sholat duhur di sekolahnya. Kalau pagi-pagi itu kan ada acaranya feed and read namanya. Jadi sambil makan buah-buahan, sambil dibacain cerita. Nah, buat anak-anak yang udah mulai puasa, jadi boleh main kepisah. Kayak hari ini dia main Lego gitu sama temennya. Jadi nggak usah bareng-bareng sama yang lain juga nggak apa-apa kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya ada dua komunitasnya. Yang satu yang Humia itu yang biasanya orang ke sana, satu lagi IIC ya. IIC itu ada di Masjid Usman. Ya yang IIC itu udah punya masjid sendiri. Jadi itu juga suka ngadain buka bersama. Bahkan ada tiap hari sebenarnya di situ. Kalau mau datang tinggal ke sana aja. Terus ya waktu minggu lalu juga yang IIC itu ngadain buat mahasiswa gitu. Jadi buka bersama buat mahasiswa-mahasiswa gitu, tinggal datang ke sana. Terus habis itu tarawih bareng gitu. Kalau saya sih pas di sana, pas bulan Ramadan kan anak saya masih umur 4 tahun. Jadi paling saya baru kenalin puasa aja gitu, Pak. Waktu itu sih dia pas saya bilang saya sama ayahnya bangun sahur, dianya bilang mau ikut juga gitu. Jadi pas sahur dia ikut bangun, ikut makan gitu. Tapi ya siangnya karena dia tetap ke sekolah, jadi ya tetap nggak puasa gitu. Tapi paling nggak kan dia udah kenal ya dengan yang namanya makan sahur gitu. Terus Ramadan itu kita bikin apa sih gantungannya di dinding itu hiasan-hiasan Ramadan. Kegiatan Ramadannya paling bikin Ramadan jurnal gitu. Waktu tahun lalu emang dibikin kan mumpung lockdown juga, jadi nggak ada kegiatan di rumah. Jadi bikin kayak checklist gitu, hari apa aja puasanya, terus hari apa sholatnya gimana, ngajinya gimana gitu. Terus kalau tahun ini udah ada checklist dari masjid gitu, terus jadi kita tinggal isi aja. Biasanya itu sih, itu lumayan memotivasi anak juga buat puasa. Jadi dia ngelihat harus sholat ini nih, belum sholat ya udah jadi mau sholat kayak gitu. Atau belum bantuin bundanya nih, di checklistnya ada bantu orang tua gitu. Ya udah aku bisa bantu apa hari ini kayak gitu. Jadinya anaknya tuh lebih semangat untuk ngerjain checklist itu. Sore-sore paling bantuin nyiapin tajil biasanya kalau weekend atau kalau udah nyampe rumah sebelum buka gitu. Sama
Kalau sebelum Lebaran, kita kadang-kadang suka bikin kue kering gitu, kue keju atau kue-kue yang lain, tapi biasanya bentuknya jadi terserah anak-anak aja gitu. Pas kemarin pengennya bentuk dinosaurus, ya udah dibentuknya jadi bentuk dinosaurus gitu. Jadi ngikutin maunya anak-anak aja. Kalau dari komunitas nggak ada spesifik buat yang udah selesai, uh, udah berhasil puasa. Biasanya sih pas Lebaran gitu paling dikasih kayak bingkisan kecil-kecil aja buat semua anak. Jadi nggak terbatas cuman yang selesai puasa kayak gitu. Kalau saya sendiri biasanya pas Lebaran pulang sholat Id malah jalan-jalan ke toko mainan gitu. Jadi anak-anak beli boleh pilih mainannya sendiri gitu. Kalau di saya sih sebenarnya nggak ada menu khusus ya, apalagi pas di sana ya makanannya sama aja kayak makanan sehari-hari. Paling kalau bulan puasa nyiapin takjil itu pun saya masaknya yang gampang-gampang aja. Ya seringnya itu kayak di supermarket itu udah ada spring roll gitu yang frozen tinggal goreng, ya udah saya tinggal goreng itu aja. Terus atau yang gampang kayak saya beli puff pastry diisi pisang sama selai coklat terus dipanggang terus sudah beres. Atau bikin es teler cuma modal santan, alpukat sama buah nangka kalengan juga udah gitu aja sih teh, nggak nyiapin menu yang ribet-ribet. Soalnya sore juga udah mepet jemput anak itu kan, jadi seringnya malah saya masak buat makan malamnya itu baru setelah buka puasa gitu. Jadi nyiapin takjil kilat, nah terus masaknya baru habis buka puasa. Auckland menurut saya tergolong mudah ya untuk dapetin makanan halal. Kalau di supermarket sendiri, kalau produk impor gitu kayak produk impor dari Indonesia, Thailand, Malaysia itu juga cukup banyak dan cukup banyak yang ada label halalnya. Terus kalau untuk daging-dagingan sendiri, kalau ayam di New Zealand itu biasanya ayam potong di sana itu dijual ada merek-mereknya gitu teh. Dan beberapa merek itu udah sertifikasi halal. Jadi kalau ayam masih gampang didapetin di supermarket. Kalau daging ya biasanya harus ke toko daging halal, ke halal butcher gitu. Dan kalau di Auckland sendiri ada satu supermarket juga yang nyediain yang punya rak khusus daging sama ayam halal. Itu setahu saya cuma ada satu. Jadi kalau di Auckland, di New Zealand itu saya amatin produk di supermarket itu ngikutin penduduk di sekitarnya gitu. Nah kebetulan di supermarket yang satu ini penduduk sana emang cukup banyak yang Muslim gitu. Jadi mungkin karena itu juga mereka nyediain produk daging halal juga di sana. Terus kalau misalkan mau makan di restoran juga restoran halal lumayan banyak di Auckland. Tapi ya kebanyakan masakan internasional ya kayak Turki, Malaysia, terus ya kebanyakan Turki sih. India juga ada. Kalau saya pertama kali Idul Fitri di sana kan tahun 2019. Ya waktu itu yang saya tahu pilihan sholat itu ada dua tempat, mau sama komunitas Muslim Indonesia di Auckland atau sama komunitas Muslim kayak internasional ya, yang dari berbagai negara. Dan waktu itu saya sholat id milih bareng komunitas yang Indonesia, namanya Hunia di sana. Sholat id di sana ya ada ngundang ustadz dari Indonesia, terus beres sholat id juga udah banyak makanan gitu, makanan-makanan khas Indonesia yang dimasak sama orang-orang Indonesia di sana. Nah, pas 2019 itu beres sholat id di Humia, saya juga coba datang ke acara Idul Fitri komunitas Muslim yang internasional. Dan di sana mereka selain sholat id juga ngadain kayak festival gitu, jadi kayak bikin wahana-wahana permainan buat anak kayak Dufan gitu, terus ada stand-stand yang jual makanan juga.
Jadi ya lumayan semarak lah Idul Fitri di sana. Nah, tapi pas 2020 eh, sebenarnya waktu itu udah turun ke level 2. Level 2 itu sebenarnya aturannya kumpul itu maksimal 100 orang gitu. Cuma karena waktu itu baru-baru banget turun ke level 2 dan pemerintahnya emang sangat hati-hati untuk ngelonggarin lockdown, jadi walaupun udah level 2, pas lebaran itu masih dibatasin ngumpulnya 10 orang. Nah, jadi itu masjid belum belum ngadain sholat id lagi. Kalaupun ngadain ya paling cuma 10 orang gitu. Jadi sisanya ya kita sholat id sendiri aja di rumah atau bareng teman. Kalau saya sendiri sih waktu itu 2020 itu pas lebaran pergi ke Wellington, ke ibu kota New Zealand. Waktu itu kan berharapnya bisa lebaran di KBRI. Nah, cuma KBRI juga nggak ngadain acara lebaran karena masih ada pembatasan itu. Jadi waktu itu saya sholat ya sama suami sama anak aja. Keluarga satu apartemen gitu. Jadi kebetulan di satu apartemen ada beberapa keluarga Muslim. Jadi karena masih dibatasin 10 orang, jadi kita ngadain keluarga Muslim, ada sekitar 4 keluarga Muslim itu ngadain sholat id bareng. Sholat idnya itu jadi di parkiran depan apartemen gitu. Terus sederhana aja sih, satu orang ceramah, terus habis itu sholat bareng-bareng. Tapi lumayan deh jadinya ada ngumpul-ngumpulnya gitu, ada suasana lebarannya sedikit lah daripada berdua suami sama anak aja berempat gitu kan, kayak kurang ada suasananya. Alhamdulillah ada teman yang ngumpul juga kayak gitu. Kalau mudik pas lebaran kayaknya jarang banget ya, soalnya di sana kan pas lebaran pas hari biasa gitu, bukan hari libur. Jadi jarang juga orang-orang yang pulang ke Indonesia buat lebaran di Indonesia. Terus kalau libur panjang di New Zealand biasanya itu akhir tahun karena atau tahun baru. Terus libur sekolah juga selama akhir tahun itu lumayan panjang, jadi dari pertengahan Desember sampai awal Februari biasanya. Jadi kalau yang mau balik ke Indonesia kayaknya lebih milih waktu itu, soalnya liburnya lumayan panjang. Ya kita ngandalin video call aja biasanya. Kalau hari Lebaran ya biasanya sore-sore ya di sana, pas di Indonesia udah beres sholat id juga kita video call gitu aja sih paling. Iya. Terus kalau buat mudik ke Indonesia, selama ini emang kayak yang tadi Reisha bilang sih, kita nggak ada rencana pulang ke Indonesia pas waktu Lebaran, soalnya emang bukan lagi libur sekolah juga. Jadi kita biasanya ya pulang pas libur sekolah itu dari Desember sampai Januari gitu. Ada sih cerita dikit tentang justru pas pertama kali di sini ya. Jadi kebetulan kita tuh dapat kerja itu pas bulan puasa. Jadi hari-hari pertama kerja itu pas bulan puasa gitu. Terus kan karena masih hari pertama kerja, jadi biasanya kan ada training kan, sampai dan pulangnya itu waktu dulu masih sampai jam 6 sore. Padahal buka puasanya jam 5 lebih gitu kan. Terus untungnya ternyata di kantor itu ada yang muslim juga. Jadi pas di sela-sela training gitu, justru teman yang muslim ini nge-text, nge-message yang ngasih training, bilang kalau udah jamnya buka nih, suruh Vika buka puasa dulu, kayak gitu. Jadinya ya senang sih ada orang yang perhatian gitu, udah waktunya buka puasa gitu di kantor. Padahal masih kayak hari-hari awal masuk gitu. Itu sih paling. Kalau dulu kan saya pertama keluar negeri itu di Jepang, orang Jepang biasanya nggak gitu tahu ya sama Islam, sama Ramadan. Cuma pas di Auckland ini, pas saya ikut ada yang namanya Play Center di sana, ketemu sama orang tua yang emang warga New Zealand, ada yang tahu gitu sama Ramadan, jadi dia malah nanya kapan Ramadannya mulai, gitu, kapan kamu mulai puasa, gitu. Jadi ya senang aja rasanya
ada yang tahu gitu dengan Ramadan gitu, di luar negeri. Terus suka ya ditanyain juga biasanya kalau sholat tarawih di mana, terus kalau suami gimana gitu. Ya berasa dapat perhatian aja gitu sama warga lokal sana. Terima kasih Teh Reisa dan Teh Vika yang telah berkenan untuk sharing tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Selandia Baru selama Ramadan dan Idul Fitri. Semoga bermanfaat ya, Ma. Ditonton sampai habis. Dan nanti akan ada video serupa masih dengan tema yang sama yaitu Ramadan, tapi kita akan berpindah negara ya. Jangan lupa ditonton juga semua video yang ada di channel ini dan subscribe, like, komen, dan share. Kenapa? Karena dengan dukungan teman-teman channel ini bisa lebih berkembang, yang insya Allah keuntungannya akan disalurkan untuk beasiswa ITB Motherhood bagi putra-putri terbaik bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak lagi. Terima kasih telah menonton, nantikan di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.